Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu ada dalam diri kita semua, masuk dalam relung jiwa sanubari kita, sehingga terpancarkanlah kesehatan, keselamatan, kebaikan, kebarokahan, wujud dari kenikmatan yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Hidayah, inayah, rahmat, taufik semua dipancarkan, diberikan kepada hambanya. Terutama di sini adalah manusia. Maka dari itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah selalu kita pancarkan dalam perilaku keseharian yang lebih bijak, yang lebih dalam tuntunan dari apa yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran, dari apa yang sudah disampaikan Rasulullah dalam Al-Hadisnya, dari apa yang sudah dijabarkan juga oleh para ulama dalam kitab-kitab salafus sholihnya. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu yang kita harapkan adalah sebuah kebahagiaan dunia hingga akhirat. Maka nikmat anugerah yang Allah berikan pada diri kita ada semua tuntunannya dalam Al-Quran. Seperti yang Allah berikan kepada kita semua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Indahnya ayat ini tentu kita harus pahami, karena ada kalimat yang sangat menuntut buat kita, menjadikan kita harus sadar akan potensi yang ada dalam diri kita untuk menggapai, yaitu gelar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, agar kamu memiliki ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menjadikan pondasi dasar manusia untuk kelak berjumpa pada Tuhannya. Ketakwaan harus kita proses dalam kehidupan sehari-hari. Dari orang itu masih usia dini sampai pada beliau usia tuanya. Usia dini kita kawal, kita bekali,
kita bahagiakan proses mereka untuk selalu dekat dalam proses beribadah kepada Allah. Tentunya diri kita sebagai orang tua, diri kita sebagai orang yang mungkin sudah merasakan proses diri dari kecil, bisa kita tularkan kepada generasi selanjutnya. Kebahagiaan yang muncul dari kita sebagai seorang yang dianugerahi, diberi kesempatan lebih awal merasakan nikmat Allah di usia tua, di usia dewasa seperti sekarang ini, maka kita harus membuat generasi kita selanjutnya, yaitu menjadi generasi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada langkah cerdas yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Langkah cerdas ini menjadikan diri kita menjadi orang yang kelak akan menjadi cerdas. Cerdas akal, cerdas fikir. Ketika orang itu memiliki kecerdasan akal, fikir, begitu juga kecerdasan hatinya, maka orang tersebut akan muncul kebijaksanaan yang luar biasa. Hanya Allah lah tendensi kehidupannya. Apa itu yang menjadi langkah cerdas? Menurut konsep Imam Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i aqwalun nas, yaitu manusia itu orang memiliki kecerdasan dalam akalnya, yaitu man tarokat dunya qabla an tatrakahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Sebagaimana apa yang menjadi rujukan bahwa manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka langkah terbaik bagi manusia dalam memprosesnya adalah meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Bukan tak mau dunia. Dunia ini penting, tapi dunia ini jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup ditaruh di luarnya saja. Yang ada di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep surah Al-Baqarah ayat 183 bunyi yang awal adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu, kata iman. Ini adalah panggilan untuk orang yang memiliki kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Pondasi dasar manusia untuk selalu taqarrub kepada Allah. Dengan menggunakan konsep dasar juga, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Maka ketika orang itu memiliki pondasi dasar yang kuat, man tarokat dunya qabla an tatrakahu, orang itu mampu melaksanakan dunia, tapi dalam hal ini dia meninggalkannya dalam sisi tidak dijadikan utama. Karena dunia adalah sarana untuk mendukung proses kembali kepada Allah. Maka yang kedua, langkah cerdas konsep dari Imam Syafi'i adalah wa ana raqabruhu qabla ayyaskinahu. Orang tersebut mau menerangi kuburnya sebelum ia memasukinya. Persiapan yang dia pikirkan, persiapan hidup yang akan dia siapkan nanti setelah kehidupan di dunianya berakhir. Dunia ini terang, iya, karena ada matahari, bulan, lampu. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Tapi pikiran tidak bisa dicerahkan hanya dengan terangnya lampu. Harus menggunakan konsep iman yang didasari dengan kecerdasan akal dan kecerdasan hati.
Maka langkah kita untuk mempersiapkan itu semua adalah orang tersebut mau menerangi kuburnya sebelum ia memasukinya. Mengaji, belajar, deres Al-Quran, memperbanyak literasi yang manfaat. Langkah yang ketiga selanjutnya adalah waradarabahu qabla ayyalqahu. Ia membuat ridho Rabbnya sebelum ia berjumpa dengannya. Ada keinginan dalam diri orang tersebut ketika imannya terbuka, ketika imannya naik, ketika imannya lagi bagus, muncul ghirah dalam dirinya untuk membuat Tuhannya ridho, membuat Tuhannya senang. Maka perilaku ibadah apapun wujudnya menjadi pola dasar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah selanjutnya adalah wasallal jamaah qabla an tusalli alaih, yaitu ia melaksanakan sholat berjamaah sebelum ia disolatkan menjadi jenazah. Kehidupan dunia proses, tapi ada kematian yang menunggu kita. Ada waktu yang dibatasi, ada kesempatan juga yang dibatasi oleh Allah. Kita boleh aktivitas sebanyak-banyaknya, tapi ingat, ada akhir daripada semua proses di dunia ini. Kemudian wahasibu nafsahu qabla an tuhasab, qabla ayyuhasabu, yaitu orang itu mampu menghisap dirinya sebelum ia dihisap nantinya. Pagi kita proses kehidupan sehari-hari, malam kita istirahat, ada evaluasi dalam diri untuk melihat flashback kegiatan dari pagi sampai malam. Mana banyak amal ibadahnya atau mana banyak kekurangan atau dosanya. Evaluasi dan perbaiki diri. Langkah cerdas yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini menjadikan dasar buat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yauma amala bila hisabin, karena hari ini adalah waktu bagi kita untuk beramal, yaitu yang tanpa perhitungan. Perhitungannya nanti di akhirat. Hari ini kita adalah disuruh berbuat amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.